Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar ayah dan bunda yang baik? Sebuah riset yang dilakukan di Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat, menyatakan bahwa anak yang diberi kesempatan berbicara dengan orang tua mereka akan memiliki daya tahan mental lebih baik terhadap lingkungan yang negatif. Berbicara dengan orang tua dalam wujud akrabnya adalah mencurahkan isi hati, atau yang kita kenal dengan singkatan curhat. Ternyata curhat, sarana yang begitu sederhana, dapat membekali anak-anak kita dengan ketahanan mental menghadapi pengaruh buruk dunia luar. Namun, hanya anak-anak yang merasa dekat dengan orang tua yang dapat melakukan curhat, dan hanya orang tua solih dan baik yang bisa menjangkau anak-anak untuk menjadi dekat dengan mereka. Inilah yang harus dilakukan orang tua jika ingin menjadi tempat curhat yang nyaman bagi putra-putri mereka. 1. Kenali karakter anak. Sebagian anak dengan mudah bercerita, panjang, dan bahkan tanpa jeda. Kadang juga tak peduli waktu dan tempat. Tapi sebagian anak yang lain memiliki hambatan tersendiri, berpikir lama sebelum memutuskan untuk bercerita atau menunggu waktu dan tempat khusus. Ada anak yang ingin bercerita tapi belum mampu merangkai kalimat yang mewakili isi hatinya. Dan ada pula yang terpaksa memendam isi hatinya akibat pengalaman buruk sebelumnya dengan orang tua. Misalnya, anak merasa dipermalukan, anak dianggap cengeng, tidak dianggap serius, atau tidak didengarkan. Nah, pendekatan untuk setiap anak ini akan berbeda, tapi berbicara adalah kebutuhan bagi semua orang, termasuk anak-anak, bahkan yang pendiam sekalipun. Jadi percayalah, dengan sendirinya anak akan mencari tempat untuk curhat. Pastikan tempat itu adalah orang tuanya. Latihan dan kiat-kiat terkait dalam topik kali ini akan membantu orang tua menyiapkan diri menjadi orang tua yang menjadi tempat nyaman untuk curhat anak, bagaimanapun karakternya. Kemudian yang kedua, jangan memaksa anak untuk berbicara. Jika kita mendapati anak murung atau sedih karena suatu masalah, tapi belum mau bercerita, tidak apa-apa. Memaksa berbicara hanya akan membuat anak merasa terancam dan otak reptilnya bekerja untuk melindungi diri. Dan pada akhirnya dia akan semakin tertutup. Anda cukup mengatakan, Mama senang kalau kakak mau bercerita. Nanti kalau kakak sudah mau bercerita, Mama siap mendengarkan. 3. Tahan nasihat Anda. Jika setelah anak curhat, Anda mendapati bahwa masalahnya ditimbulkan oleh kelalaian atau kecerobohannya sendiri, jangan terburu-buru menceramahi atau memberikan nasihat-nasihat kepadanya. Biarkan anak bebas mengungkapkan apa yang dia rasakan. Katakan bahwa ayah bunda memahami perasaannya. Tunjukkan bahwa orang tua sungguh-sungguh mendengarkan. 4. Berikan kepercayaan kepadanya untuk mencari solusi bagi masalahnya sendiri. Tentu saja ayah bunda boleh membantu, tetapi sebaik-baiknya solusi adalah yang dipikirkan dan diupayakan oleh anak sendiri. Orang tua berperan sebagai fasilitator. Misalnya dengan begini, Mama tahu kamu sedih dengan nilai rapormu. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar nilai kamu meningkat, nak? Atau, Kak, ada tidak yang bisa Mama bantu dalam hal ini? Dengan demikian, anak-anak dilatih menjadi problem solver, setidaknya untuk diri mereka sendiri. Dan anaklah yang memutuskan pada bagian mana orang tuanya dapat membantu. Yang kelima, batasi anak menonton televisi. Menonton televisi secara berlebihan dapat menjadikan anak-anak pasif, hanya menerima, tidak merespon aktif.
Dia juga akan lebih banyak diam secara fisiknya, padahal bergerak sangat menstimulasi otak dan kecerdasan anak-anak. Ayah bunda menonton televisi tidak membantu otak anak berpikir dan justru bisa membuatnya semakin sulit mengungkapkan pendapat dan perasaan. 1 jam sehari menonton televisi cukuplah sekedar untuk memuaskan anak-anak kita. Nah, itu yang dilakukan juga loh oleh artis Hollywood yaitu Madonna. Ayah bunda kenal? Nah, saya percaya ayah bunda yang baik bisa melakukan yang lebih dari itu. 6. Berlatihlah. Seharusnya semakin besar anak, semakin sedikit orang tua berbicara. Anak-anaklah yang semakin banyak berbicara. Jika kesenangan berbicara sudah mendarah daging, memang akan sulit ya meredamnya. Tapi insya Allah dengan latihan mendengarkan, kita membantu anak berbicara lebih banyak. Nah, sebagai orang tua memang harus memperbanyak latihan untuk mendengar, memberikan ruang anak-anak kita untuk berbicara lebih banyak. 7. Orang tua boleh mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan kepada anak setelah anak selesai berbicara dan hanya jika diperlukan. Dan perlu diingat, orang tua berbicara dengan berfokus pada solusi, bukan menyalahkan, bukan mengungkit-ngungkit masalah yang sudah lama berlalu, atau membanding-bandingkan dengan kakak atau adiknya. 8. Gunakan waktu santai anak. Memanfaatkan waktu santai akan lebih efektif karena anak berada dalam keadaan rileks. Dia lebih nyaman untuk berbicara dan bahkan mungkin bisa menerima pesan-pesan yang disampaikan orang tua. 9. Ekspresif. Ayah bunda bisa memakai bahasa tubuh dan ekspresi yang seru. Misalnya saja tersenyum, tertawa, atau menunjukkan wajah sedih sesuai dengan apa yang diceritakan anak. Tapi tidak usah lebay atau berlebihan, karena kadang tidak sadar kita menampakkan wajah yang khawatir atau cemas. Nah, disinilah orang tua harus pandai mengendalikan diri sendiri. Ingatlah ya, bahwa orang tua dituntut untuk empati, tapi tetap menjadi sosok orang tua yang bisa diandalkan. Nah, itu tadi 9 hal ini sama sekali tidak merepotkan loh ayah bunda. Menjadi tempat curhat adalah hal yang sangat sederhana dan tidak memerlukan keterampilan seperti ketika kita berbicara. Ingatlah, mendorong anak curhat adalah membuat mereka mengeluarkan pikiran dan perasaan mereka, membuat perasaan dan pikiran Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 2 telinga dan 1 mulut sehingga mendengarkan curhat anak seharusnya lebih mudah daripada berbicara kepada anak. Tetap optimis dan bahagia dalam membersamai anak menjadi sahabat terbaik bagi anak. Selamat menjalankan ibadah puasa ya ayah bunda sekalian. Saya mohon ampun kepada Allah apabila ada salah dan hilaf. Saya Dwi Puji Lestari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.